bad, but he's too deep to go back. So I don't even understand why he's running brethren, and he's even acting like that. He ain't on it, he ain't bad, but he's too deep to go back. So I don't even understand why he's running brethren, and he's even acting like pretty brown. She be coming all around, ass fit, super big. I be slapping it around. Pretty brown, she be coming all around, ass fit, super big. I be slapping it around. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan 5 top poin tertinggi di Microsoft Excel pada sheet ke-202. Nah, kita akan menentukan 5 top poin tertinggi. Contohnya di sini ada data di tabel 1. Ini ada data berupa poin. Kita akan menentukan poin berapa poin tertinggi ke-1, kemudian poin tertinggi kedua. Caranya biasanya kita untuk menentukan poin tertinggi kita menggunakan fungsi rumus MAP, dan kemudian kita ambil datanya dari sel D4 hingga sampai dengan D84, kemudian kita tekan enter, maka poin tertingginya adalah 491. Akan tetapi di poin berikutnya, poin tertinggi berikutnya di poin kedua, datanya sama dengan poin yang tertinggi di atas tadi, seperti ini. Lalu bagaimana cara menentukan 5 top poin tertinggi, poin tertinggi ke-1, kedua hingga sampai dengan poin ke-5, selain kita menggunakan rumus formula MAP di Microsoft Excel ini? Jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Namun sebelum lanjut menonton, yuk kita intro dulu. Oke, jika kalian ingin menentukan 5 top poin tertinggi, di sini ada 2 cara ya. Di cara yang pertama kita bisa menggunakan formula array. Nah, untuk menggunakan rumus formula array, kita tentukan terlebih dahulu poin tertinggi dengan fungsi rumus large. Kita urutkan dari nilai tertinggi, yaitu dengan fungsi large. Kemudian array kita ambil datanya dari sel D4 hingga sampai dengan sel D84. Kemudian ini kita kunci dengan dollar. Yang ini kita kunci dengan dollar seperti ini, dan kemudian pemisah argumen AK-nya karena kita akan menentukan 5 top poin tertinggi ke-1, kedua dan sampai dengan ke-5, maka kita ketikkan buka kurung seperti ini, kemudian kita ketikkan 1, titik koma 2, titik koma 3, titik koma 4, titik koma 5 kalau menentukan top poin ke-1 sampai dengan ke-5, kemudian tutup kurung. Yang seperti ini adalah formula array. Kalau kita enter, hasilnya adalah 492. Kalau kita tarik semuanya, ini adalah 494. Ini hampir sama fungsinya dengan fungsi rumus MAP, karena di sini adalah formula array untuk menentukan poin ke-1 tertinggi ke-1 sampai dengan ke-5. Karena di sini adalah formula array, kita blok seluruh isi datanya sampai 5 baris seperti ini, dan kemudian kita buka lagi rumusnya, dan kemudian kalian tekan tombol CSE secara bersamaan, yaitu Ctrl Shift Enter. Baru 5 top poin tertinggi ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya ini akan ditampilkan sebanyak 5 poin tertinggi. Nah, untuk menambahkan ke poin berikutnya sampai 10 top poin tertinggi, maka kalian di sini tambahkan lagi top poin ke-6, ke-7 dan seperti ini. Karena di sini saya akan menentukan 5 top poin tertinggi, maka kita menekan tombol CSD. Oke. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan data nama, kita bisa menggunakan fungsi kalau VLOOKUP di sini, karena datanya berada di samping kanan kriterianya, maka kita biasanya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kali ini kita menggunakan fungsi rumus
match ya, atau kita ambil dengan fungsi rumus indeks terlebih dahulu. Nah, kita ambil datanya dari sel D4 hingga sampai dengan sel D84. Ini kita kunci dengan dollar dan kemudian pemisah argumen. Maaf, ini karena kita akan mengambil data nama, kita akan ke data nama untuk rumus indeksnya pada rumus array pada rumus indeks. Kemudian row numbernya kita fungsikan rumus match yang seperti ini, dan lookup value-nya kita arahkan ke kriteria poin yang ada di sel H4 ini. Kemudian pemisah argumen lagi, lookup array-nya kita ambil berdasarkan kriteria poin yang ada di sel D4 hingga sampai dengan sel D84. Jangan lupa ini kalian kunci dengan dollar, dan kemudian match tipenya kita pilih yang exact match. Kemudian kita tekan enter, muncul seperti ini, tinggal tekan yes. Maka data nama ini sudah ditampilkan. Nah, ini ya, ada Abdul Qofur, Sriwanti Wulandari 482. Dan ini juga sama, kita fungsikan rumus sama dengan match, atau kita menggunakan indeks saja seperti ini. Dan indeks kita ambil terlebih dahulu data namanya yang akan kita tampilkan datanya. Ini nomor urut ya, kita akan menampilkan nomor urutnya yang ada di sel B4 hingga sampai dengan sel B84. Ini kita kunci dengan dollar, dan kemudian pemisah argumen match. Untuk row numbernya kita fungsikan rumus match, dan kemudian lookup value-nya kita arahkan ke poin, kriteria poin yang ada di sel H4, dan kemudian lookup array-nya itu kriteria poin yang ada di sel D4 hingga sampai sel D84, dan ini kita kunci dengan dollar. Kemudian pemisah argumen match tipenya kita pilih yang exact, yang mendekati saja, dan kemudian kita tekan enter. Seperti ini, tinggal tekan yes. Dan kemudian ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini kekurangan dari rumus ini yang bicara yang pertama ini, kalau kita cari ini ada yang data yang ganda ya, kita menggunakan data yang ganda, maka data nama ini ada yang ganda, poinnya 478 untuk poin tertingginya, maka data nama adalah ganda. Dan sedangkan di sini data nama ganda, di sini 478 poinnya ada pada nomor urut ke-7, dan di sini ada lagi 478. Nah, ini ya seharusnya Sri Indayana. Nah, ini Sri Indayana ini harusnya di data yang kedua adalah Sri Indayana, ada pada nomor urut ke Sri Indayana ada pada nomor urut ke-49 kan, tetapi ini ada pada nomor urut ke-7. Nah, apabila kalian tidak ingin menampilkan data ganda yang seperti ini untuk data namanya, walaupun poinnya di sini ganda, akan tetapi data namanya ini tidak ganda, kita menggunakan cara yang kedua. Di cara yang kedua, kita bisa menggunakan fungsi rumus large untuk menampilkan poin tertinggi. Kemudian array-nya kita ambil poinnya untuk menentukan nilai poin tertinggi ke-1, ke-2 hingga sampai dengan ke-5. Ini kita kunci dengan dollar. K-nya tanpa menggunakan array, maka kita bisa menggunakan fungsi row. Kalau ini tanpa menggunakan array ya. Kalau tadi cara yang pertama untuk menentukan top point tertinggi, kita menggunakan formula array. Kali ini kita tanpa menggunakan formula array. Kita tekan enter saja. Seperti ini, tinggal tekan yes. Jadi kita kolaborasikan dengan fungsi rumus row. Nah, hasilnya sama dengan yang di atas ini. Kemudian untuk menampilkan data nama, ini supaya tidak ganda. Kalau yang tadi di cara yang pertama ini ganda. Supaya tidak ganda, data namanya kita fungsikan rumus sama dengan large. Kita tampilkan poin tertingginya terlebih dahulu dengan fungsi rumus large. Kemudian array-nya kita ambil dari sel D4 hingga sampai dengan sel D84. Ini kita kunci dengan dollar. Dan kemudian pemisah argumen, K-nya kita row-kan saja. Kita fungsikan row, dan kita ambil di sel A1 untuk row-nya. Kemudian kita tinggal tekan yes. Poinnya adalah 492. Setelah kita menampilkan poin tertinggi, langkah selanjutnya di sini kita buat persamaan. Nah, kita buat persamaan data poin yang ada di sel D4. Kita buat persamaan ya.
poin yang ada di sel D4 sampai dengan sel ini ya, D4 sampai dengan sel D84 itu sama dengan rumus large yang ini. Nah, seperti ini. Dan kemudian di sini kita fungsikan rumus match. Nah, karena kita akan supaya datanya ini tidak ganda, maka lookup value-nya kita ketikkan angka 1 saja, dan yang ini kita buka kurung karena nantinya akan kita kalikan dengan fungsi rumus onIf yang seperti ini. Maaf, ini kita enter terlebih dahulu ya, supaya ini ditutup kurungnya ini ditambahkan tutup kurung. Nah, muncul seperti ini, tinggal tekan yes sehingga hasilnya NA. Kalau sudah NA seperti ini tutup kurungnya kita hapus satu, dan kemudian atau kita biarkan saja seperti ini. Ini kita kalikan yang sebelum tutup kurung warna hitam, ini kita kalikan dengan fungsi rumus formula onIf. Nah, yang seperti ini. Dan kemudian array-nya kita ambil yang data yang ada di sel ini ya, yang ada di sel G10 hingga sampai dengan sel G10. Akan tetapi di sel G10 yang pertama ini kita kunci dengan dollar untuk barisnya. Untuk yang lain tidak ya, kita biarkan saja. Dan kemudian pemisah argumen kriterianya kita akan menampilkan data, yaitu data nama yang ada kriterianya berdasarkan data nama yang ada di sel C4 hingga sampai dengan sel C84. Dan ini kita tutup kurung yang seperti ini untuk onIf karena kita kalikan dengan fungsi rumus persamaan ini. Kemudian kita tekan enter seperti ini, tinggal tekan yes. Nah, di sini akan ditambahkan tutup kurung yang seperti ini. Lalu di sini kita buat persamaan lagi untuk match, untuk lookup array kita buat persamaan lagi yang ini. Itu sama dengan 0 yang seperti ini. Kemudian ini tutup kurung. Nah, seperti ini ya, tutup kurung lagi. Kemudian maka, nah seperti ini, kita ambil datanya terlebih dahulu dengan fungsi rumus indeks. Kita tampilkan datanya dengan fungsi rumus indeks yang seperti ini. Untuk menampilkan data nama kita ambil dari sel C4 hingga sampai dengan sel C84. Ini kita kunci dengan dollar dan kemudian pemisah argumen. Nah, ini oke, ini kita hapus satu ya. Nah, ini buka kurungnya kita hapus. Pada rumus onIf kita buat persamaan dengan sama dengan 0. Dan kemudian maka pada rumus match kita akan dikembalikan ke fungsi rumus match lagi. Kita pilih yang exact match. Lalu kemudian tinggal kita tekan, karena di sini adalah formula array, kita tekan tombol CSE dan kemudian kita tekan enter. Maka hasilnya adalah Wahyu Hanafi, sama ya dengan yang di atas. Kalau kita tarik, nah ini hasilnya. Dan ini untuk menampilkan nomor urut juga sama, kita fungsikan rumus large. Poinnya kita ambil di sel D4 hingga sampai dengan sel D84. Kita kunci dengan dollar, cutnya kita row-kan saja. Dan row referensinya kita ambil di sel A1, kemudian kita muncul seperti ini, tinggal tekan yes. Dan ini rumus large kita buat persamaan sel D4 ini, poin kita buat persamaannya sama dengan fungsi rumus large yang ini, poin yang ada di kolom D ini kita buat persamaan dengan fungsi rumus sama dengan large. Dan kemudian di sini kita tampilkan datanya dengan fungsi rumus match supaya tidak duplikat datanya pada rumus lookup value. Di sini kita ketikkan angka 1 saja sehingga hasilnya tidak ganda. Dan kemudian ini kita buka kurung karena nanti akan kita kalikan dengan fungsi rumus onIf. Ini kita tekan enter terlebih dahulu ya. Nah, sehingga kita
tambahkan tutup kurung yang seperti ini. Ini kita hapus. Ini tinggal kita kalikan dengan fungsi rumus formula all if. Nah, yang seperti ini, dan kemudian ranknya di sini kita ambil data yang ada di sel F9 sampai F10 hingga sampai dengan F10, dan F10 untuk barisnya kita kunci. Dengan dollar. Dan untuk kriterianya, karena kriteria ini kita akan menampilkan nomor urut, kita ambil di sel B4 hingga sampai dengan sel B84. Kita kunci dengan dollar dan kemudian kita tekan enter. Muncul seperti ini, tinggal tekan yes. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kemudian karena ini rumus match kita kalikan dengan fungsi rumus for if, maka for if-nya kita tambahkan buka kurung yang seperti ini. Dan setelah kita for if kita tambahkan tutup kurung, buka kurung yang seperti ini for if kita buat persamaan, yaitu sama dengan 0. Nah, seperti ini. Maka, dan untuk rumus for if yang ini, buka kurungnya kita hapus, untuk tutup kurungnya kita hapus, dan di sini kita tambahkan, kita ambil datanya, kita tampilkan datanya dengan fungsi rumus indeks. Kemudian di sel B4, datanya yang ada di sel B4 sampai dengan sel B84. Ini kita kunci dengan dollar, kemudian pemisah argumen, dan kita kembalikan ke, nah yang ini ya, kalian lihat di atas match tipenya. Nah seperti ini match tipenya, kita pilih yang exact match, kemudian kalian tekan tombol CSD, Ctrl Shift Enter secara bersamaan, kemudian tekan yes. Hasilnya adalah 12. Nomor urutnya sama dengan yang di atas. Nah ini sama ya. Yang membedakan antara yang di atas dengan yang di bawah, cara yang kedua, kalau kita mendapatkan data yang ganda, untuk poinnya ganda, kita cari yang ganda di sini. Nah ini 495, ini poinnya ganda, dan yang di atas juga ganda 495. Kan tetapi yang di atas data namanya juga ikut duplikat atau ganda yang seperti ini. Sedangkan yang di bawah ini walaupun poinnya ganda, ini di data yang kedua, ini data namanya tidak ganda dan nomor urutnya juga tidak ganda. Karena di data yang ini nilai poin 495, di sini ada dua, ada yang ganda. Kita cari di sini data yang ganda nomor urut 4, Ida Primayana, dengan nomor urut 25 Agnes. Nah ini sudah benar ya, 495 yang ganda. Sedangkan yang di atas ini data namanya duplikat, kalau kita menggunakan fungsi index match saja. Oke, ini saja untuk tutorialnya bagaimana cara menentukan 5 top poin tertinggi di Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dipahami. Akhirnya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.